Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan, Mbak. Al-ishmam wal isyaratu bisyafataini ala hayati man yantiqu bidhammati ba'idun Mu'aidu taskinil harf. ba'idu taskinil harf fahuwa isyaratun bila sautin wa yakunu fil marfu'i faqat. Gimana dulu? Ishmam adalah mengisyaratkan kedua bibir seperti kepada bentuk seperti yang mengucapkan dhammah jauh dari sukun. Iya. Maksudnya hampir menyerupai sukun ya. Hampir menyerupai sukun, huruf yang sukun. Maka dia mengisyaratkan tanpa suara dan terjadi pada yang rofa saja. Ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, istilah al-ismam. Ini ismam yang secara umum banyak dikenal ya, yaitu memberikan isyarat dengan kedua bibir, seperti keadaan kita membaca dengan dhammah ya, jauh dari sukun. Maksudnya ya bunyinya sukun ya, tapi dia seperti dhammah gitu. Kalau mengucapkan ya seperti dhammah, tapi bunyinya seperti sukun gitu ya. Jadi kalau ismam itu misalkan di akhir ketika waqaf misalkan ya, maka kita sukunkan misalkan, contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau yang dhammah itu ya kalau di akhir surah Al-Anfal misalkan ya, alimun ya, maka kita ucapkannya alim kemudian maju ya, alim maju, nah itu ya. Jadi suara bunyinya tetap alim gitu ya, tapi kalau kita lihat dia monyong gitu ya, memajukan kedua bibir, maka dia dikenalnya dengan isyarat tanpa suara. Dan ini terjadi hanya pada huruf yang berharokat dhammah marfu, baik itu tanwin ataupun bukan. Alimun ya bisa jadi alim maju ya, atau ar-rahimu juga bisa ya, ar-rahim kemudian maju. Baik, jadi itu ismam yang banyak dikenal ya oleh para pembaca Al-Quran ya, dengan isyarat majunya dua bibir ya, tapi tanpa suara dhammah, tetap dengan suara sukun. Oke, kita lanjut. Faidatul waqfi birrawmi wa bil ishmam tabyinu harakatil harfil mawqufi alaihi wa hiya maharatun tadullu ala tamakkunin minan nutqi wa ijadatun lahu kama yujadu waqafat li ba'dil qurra birrawmi awil ishmami faqat mithlu waqafati Hamzah wa Hisham wa aidan li wujubi qiraati kalimati ta'manna bil ikhtilas awil ishmam di jami'il qurra ma ada Abu Ja'far. Faidah berhenti pada raum dan ishmam. Faidah waqaf dan Untuk raum dan menjelaskan faidah wakaf pada raum dan ishmam pada dengan ya, untuk dengan raum, dengan cara raum dan ismam. faidah wakaf dengan cara raum dan ishmam untuk menjelaskan harokat huruf yang berhenti padanya, dan ini kemampuan yang menunjukkan
dalam membaca, dalam pengucapan. Iya. Dan ijadatun lahu baik. Ya, jadi maksudnya ini adalah kemampuan untuk menunjukkan kesempurnaan pengucapan. Ya. Kemampuan untuk menunjukkan kesempurnaan pengucapan sebagaimana terdapat wakof pada sebagian qori dengan raum dan ismam saja, seperti wakofnya Imam Hamzah dan Hisham. Dan juga untuk kewajiban membaca kata ta'manna dengan ikhtilas dan atau dengan ismam untuk semua ahli qurra kecuali Abu Ja'far. Ya, sudah Ja'far. Baik, di sini faedah kita wakaf atau berhenti membaca dengan cara raum dan isma. Baik, kalau nggak salah sebelumnya pernah sampaikan juga bahwa raum dan ismam itu cara wakaf yang sudah tidak diamalkan lagi ya. Jadi kebanyakan pembaca Al-Quran sudah hampir tidak mendapati, apalagi kalau dalam riwayat khas, wakaf dengan cara raum dan ismam. Kebanyakan kita sukun mahad saja atau sukun saja. Ya kalau berhenti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa saja sukun itu ya. Nah, tapi sebetulnya bisa dengan cara raum dan ismam. Ya. Di antara faedah kita wakaf dengan cara raum dan ismam adalah memperjelas harokat huruf yang kita wakaf padanya. Nah, jadi kalau dengan ismam ya ketahuan oh ini pasti akhirnya adalah dhammah. Kalau dengan raum juga bisa dhammah, bisa juga kasrah begitu. Ya. Jadi artinya kalau yang tidak dengan raum dan ismam ya berarti dia fathah begitu. Ya. Nah, ini adalah sebuah ya kemampuan ya yang menunjukkan ketepatan dalam pengucapan dan ya, kesempurnaannya dalam pengucapan itu. Ya. Dan ini memang pada kira-kira tertentu ini butuh kepada keahlian begitu ya untuk membedakannya. Ya, sebagaimana pada qiraat Hamzah contohnya ya dengan rawinya yaitu Khalaf dan Khalad dan juga Hisham ya. Jadi di situ banyak ditemukan ketika wakaf pada huruf hamzah atau laf yang lafadznya di situ terdapat huruf hamzah ya di akhir terutama ketika wakaf itu maka ada cara raum dan ismam bahkan selalu didapati dengan 3 cara sukun kemudian ismam urutannya sukun ismam kemudian raum seringnya begitu ya. Contohnya kalau kita baca misalkan al-musi'u ya, al-musi'u, musi'u gitu ya. Nah, belakangnya hamzah berharokat dhammah. Maka cara wakafnya untuk Hisham misalkan ya. Maka kita baca dengan apa namanya nakal ya. Dinakalkan harokat hamzahnya ke ya sebelumnya. Nah, kemudian disukunkan juga karena wakaf al-musi nah, begitu. Jadi akhirnya ya jadi al-musi seolah seperti hamzahnya hilang. Kemudian juga bisa dibaca dengan ismam al-musi tapi maju. Ya seolah dia ada huruf yang hilang begitu ya di situ. Ya al-musi maju. Nah, gitu. Ya menunjukkan gitu apa namanya? Al-musi nah, gitu. Nah, jadi tabyinah harakatul harf al-mauquf alaihi jadi jelas gitu ya. Kemudian juga bisa dibaca dengan raum juga. Kalau raum ya berarti karena dinakal juga sama misalkan al-musiyu menjadi al-musiyu
al-musiyu itu ya, nggak ada panjang sama sekali. Musiyu. Nah, yu itu kalau jelas, tapi bisa juga dibaca dengan raum al-musi, al-musi. Nah, itu ya. Yu-nya nggak jelas. Al-musi. Nah, itu ya. Yu agak sedikit hilang, tinggal sepertiganya kemarin seperti yang sudah dibahas ketika raum. Ya. Cara seperti ini masih bisa didapati di qiraat yang lain ya, yaitu Hamzah dan juga riwayat Hisham dari Ibnu Amir. Ya, cara seperti ini. Tapi memang untuk qiraat Hamzah, qiraat Ibnu Amir itu kan memang sudah tidak apa ya, tidak banyak digunakan atau bahkan hampir tidak ada yang menggunakan ya negara tertentu. Kalau saat ini kan yang apa namanya masih eksis qiraah itu kan ya riwayat Hafs, Subah saja tidak ada ya. Riwayat Hafs, kemudian Qalun, kemudian Waras, kemudian sebagian kecil ada negara yang menerapkan dengan Duri Abu Amr. Sudah itu saja yang masih eksis sampai sekarang. Artinya ada komunitasnya yang memakai dan menetapkannya sebagai standar bacaan gitu. Sedangkan kalau qiraat yang lain sudah tidak ada lagi komunitas yang mengamalkannya begitu ya, atau negara yang mengamalkannya sudah tidak ada. Kalau yang mayoritas tentu ya riwayat Hafs. Nah, begitu karena relatif lebih mudah ya. Oke. Nah, nanti Hamzah pun dia banyak sekali rincian-rinciannya tentang raum, ismam ya. Pokoknya mudah ingatnya ya. Paling pertama sukun dulu. Kemudian yang kedua ismam karena seperti sukun juga tapi ada isyarat saja bibir. Kemudian yang ketiganya baru roh. Nah, gitu. Nah kemudian wa idzan liwujub qiraati kalimati ta'manna dan juga lafaz ta'manna ini untuk semua qiraat ya. Bukan hanya Hafs saja, untuk semua qiraat sama ta'manna dengan ismam. Ya, ta'manna ya. Ta'manna ya. Bisa dengan beberapa cara ya. Ta'manna itu bisa majunya di awal guna, bisa majunya di tengah guna, atau juga bisa majunya di akhir guna, atau yang paling mudah ya sepanjang guna gitu ya, ismamnya atau memajukan kedua bibirnya. Ta'manna ya, insya Allah poinnya sih sebetulnya mau majunya bagaimana ya, maka itu diperbolehkan ya, karena kadang-kadang ada yang oh ini telat, oh ini terlalu kecepatan misalkan gitu ya. Nah itu tidak masalah ya, artinya terlalu cepat misalkan di awal gitu ya, atau ketika di akhir gitu. Maka kalau ingin yang mudah ya sudah sepanjang guna saja maju. Itu juga banyak ulama yang mengamalkannya. Takman maju aja terus sampai enam gitu ya. Nah, seperti itu. Ini berlaku di semua qiraat ya. Nah, ikhtilas juga sama ya. Nah, ambil ikhtilas. Jadi ikhtilas itu dengan apa? Takmanuna nah, gitu ya. Takmanuna. Asal katanya takmanuna tapi takmanuna dengan ikhtilas atau ismam ya, ikhtilas dengan ismam, kecuali Abu Ja'far karena Abu Ja'far ini hanya mengidghamkan saja tak mana gitu saja, jadi tanpa ada isyarat bibir. Tak mana kayak seperti biasa mim fathah kemudian nunnya fathah lalu tasydid tak mana begitu saja untuk Abu Ja'far ya. Jadi kalau di sini juga menggunakan nama ikhtilas ya, untuk tak mana. Ya, sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya, memang ada yang nyebut juga dengan cara raum tak mana begitu ya. Tapi kita lebih memilih dengan ikhtilas karena inilah yang paling pas ketika berada di tengah bacaan. Sedangkan kalau di akhir ketika wakaf maka yang lebih pas apa? Raum gitu ya, ketika harokatnya berkurang tidak sepenuhnya gitu. Baik, kita lanjut yang berikutnya. ويأتي الإشمام عند علماء القراءة بمعان أخرى غير هذا وهي Ya, أولا terjemah dulu. dan pengertian ismam pada ulama qiraat ada beberapa makna
yang selain Selain ini, yakni ini artinya kalau tadi kan saya bilang ini keumumannya, kalau ismam itu dipahami dengan apa? Dengan memberikan isyarat bibir begitu ya, maju ya, tapi tidak ada suara begitu. Itu kalau secara umum. Tapi kalau untuk ulama qiraat bukan cuma itu ya. Ismam itu ada macam-macam. Jadi artinya nanti ketika selain Hafs, ketika disebut apa ismam ya, maka kita harus lihat dulu ismamnya maksudnya apa. Jadi tidak disamakan ya. Ketika dulu ada juga sama ismam, oh ismam berarti maju. Enggak semuanya maju ya. Ismam itu tergantung qiraat apa yang digunakan, maka dia ada ketentuannya sendiri ya. Artinya syarat dan ketentuan berlaku untuk masing-masing qiraat gitu. Jadi nggak bisa disamakan apa namanya ismam itu harus maju. Kalau tamanna memang ismam sama maju ya. Tapi untuk qiraat yang lain, lafaz selain la tamanna juga ada yang ismam. Tapi apakah ismamnya dia memberikan isyarat maju di kedua bibir tanpa suara? Ya, kita lihat satu persatu ya. Silakan. awal qaltu sauti sadi bizai wa dzalika nahwu as-sirata yasduru inda man qara'a bihi. Ya, satu dulu. Mencampurkan suara shad dengan zai. Ya. Dan ini Pak contohnya as-sirata Ya. yasduru. Jadi di sini yang pertama mencampur suara shad dengan zai. Bagi yang membaca dengannya. Oh. Ya, jadi contohnya qiraah Hamzah ya. Ketika membaca as-sirata bukan sirata, bukan gunakan shad, tapi campur dengan zai. Tapi lebih dominan shadnya. As-sirata, as-sirata. Nah, jadi bukan maju bibirnya. Itu yang Anda maksud tadi ya. Jadi ismamnya di sini bukan maju. As-sirata, as-sirata. Jadi campur dengan zai. Yazduru, yazduru. Jadi bukan yazduru saja, tapi yazduru. Campur dengan zai. Ya, dan ini bukan isyarat majunya kedua bibir tanpa suara, bukan. Jadi ismam di sini maksudnya adalah mencampur suara shad dengan zai. Ya, bagi nanti qiraat yang membaca dengan cara demikian. Ya, di antaranya adalah qiraat Hamzah. Ya, apakah qiraat Hamzah saja? Ya enggak. Nanti ada yang lain-lainnya. Ada rinciannya insya Allah ketika masuk ke usul masing-masing qiraat. Baik, jadi nanti kalau disebut ismam, kita lihat, oh ismamnya maksudnya yang mana nih. Nah, begitu ya. Jadi enggak dihukumi sama dengan tadi isyarat majunya kedua bibir tanpa suara, tidak ya. Baik, kemudian yang kedua. Khaltul kasrati bid-dhammah wa dzalika nahwu qila wa ghidha inda man qara'a bil ismami wa kayfiyatuhu huna an yatalaffazal qari'u bi harakatin murakkabatin min juz'aini dhammati wa kasrah. Juz'ud dhammah awalan wa huwal aqal yalihi juz'ul kasrah wa huwal aksar. Mencampurkan suara mencampurkan kasrah dengan dhammah. Dan ini contohnya qila wa ghidha. Pada yang membaca dengan ismam, dan cara membacanya di sini seorang qori melafazkan dengan huruf murakkabah yang dengan harokat yang tersusun. Dengan harokat yang tersusun dari dua bagian, yaitu dhammah dan kasrah. Yaitu dhammah dan kasrah. Pada bagian dhammah yang pertama pada bagian dhammah, dan ini sedikit, kemudian diikuti dengan bagian kedua kasrah, dan ini yang banyak. Ya. Nah, di sini beda lagi. Ismam yang dimaksud di sini, ya diantaranya untuk yang membaca dengan ismam ya,
Al-Kisai diantaranya, ya. Termasuk juga Ibnu Zakwan juga ya. Dari kira Ibnu Amir itu membacanya dengan qila, gitu Pak. Jadi nggak qila gitu ya, nggak qila tapi qila. Jadi ada kayak dhammahnya gitu. Tapi porsinya dikit. Mungkin bisa dibilang 35% lah ya, atau 40% dhammah, kemudian 60% kasrah. Qila wa ghidha. Ya. Jadi kalau domah itu kan majunya ke dua bibir ya, tapi majunya nggak sempurna, gitu. Nggak sampai kuila, tapi kuila, ya, ghidha wa ghidha. Ya, jadi nggak langsung ke kasrah, tapi dia ada sedikit bunyi domahnya. Kuila wa idza qila lahum. Nah, ini ismam bagi yang membaca dengan ismam ya. Qila diantaranya Kisai yang membaca dengan qila. Nah, gitu. Dan juga nanti qiraat yang lain ya. Makanya kalau dari sini kita juga bisa belajar juga kesempurnaan dalam tahsinul qiraah ya, atau dalam tajwid Quran begitu ya. Kadang ada yang membaca dengan niatan menebalkan shad misalkan ya. Dengan menebalkan shad dia menjadi bacanya seperti ismam ini, Mbak. Ya. Ada sering ditemukan ya, sampai sekarang juga anak sendiri sering mendapati begitu yang membaca dengan ihdinas sirat ya. Nah, ihdinas sirat sui, jadi kayak sui gitu ya. Nah itu jadikan ismam itu namanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ini keliru ya, membaca riwayat Hafs tapi malah mengismamkan shad. Ismamnya juga bukan yang kholatus sauti shad bizai lah gitu ya. Nah, ini kan apa ya, jadi nyampurnya nggak jelas gitu ya. Nah, maka nggak boleh bacanya sui gitu. Harus langsung tebalnya, jangan sui. Nah, jadi ibaratnya ada ancang-ancang ke domah kemudian ditarik ke belakang sui, ya itu kan salah seperti itu, menebalkan seperti itu ya. Jadi banyak yang menebalkan huruf itu dengan bibir begitu. Ini keliru ya, akhirnya jadi masuk ke ranah qiraat yang lain begitu ya. Contohnya di sini ismam ya, ismam kasroh dengan dhammah gitu. Jadi kita semakin paham ketika mempelajari qiraat yang lain. Oh, ini nggak boleh nih ya. Termasuk juga ihdinas siratal mustaqim, ya. Ada itu juga sama, itu kan jadi ismam juga ya akhirnya ya. Banyak yang ingin menebalkan tim tapi dengan qoim gitu ya. Itu kan wa idza qila lah ya, jadi sama dengan ismam khalatul kasrati bil dhammah gitu ya. Nah, jadi tetap dengan qim biasa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, banyak yang ingin menebalkan itu akhirnya jadi ihdinas siratal mustaqim. Ini tentu menjadi sebuah kekeliruan ya, karena tidak sesuai dengan tujuan dari tafkhimnya huruf di situ, tapi malah menjadikan dia ismam. Nah, itu ya. Nah, ini sampai sekarang sering anak dapati yang membacanya seperti itu ya. Bagi yang sudah tahu, maka sebaiknya dihindari, karena tentu caranya bukan seperti itu ketika kita menebalkan huruf yang tafkhim ya. Ya, tapi apa yang kita fungsikan adalah lidah kita ya. Nah, bagian pangkal paling belakang gitu ya. Lidah itu yang menentukan tafkhim dan tarqiq, bukan dari bibir. Kebanyakan kita adalah dari bibir yang akhirnya nyasar jadi ke ismam khalatul kasrati bidhammati. Jadi mencampurkan kasrah dengan
dengan dhammah. Nah, ini tentu keliru ya. Sepertinya sampai ini dulu Pak ya. Allah, nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ya, masih berbicara tentang ismam ya. Berbicara tentang ismam atau macam-macam ismam. Nah, jadi tadi sudah tahu ismam itu memang kebanyakannya yang dipahami oleh kaum muslimin ya memberikan isyarat, tapi ternyata ismam itu bermacam-macam ya. Kalau bisa disimpulkan, kalau tadi yang pertama kalau itu short bizai itu berarti ismam huruf kalau di situ ismam huruf, mencampur huruf. Sedangkan kalau yang nomor 2 itu ismam harokat di situ. Nah, jadi fokusnya ke harokat, bukan hanya masalah isyarat saja. Nah, begitu ya. Oke. Nah, nanti yang ketiga, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya di Ta'ala. Baik, itu saja Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek. Ustaz, kalau yang lafaz la ta'manna itu kok misalnya kita bacanya dengan tidak ismam berdosa? Ya, artinya tidak sesuai dengan ininya, ketentuan cara bacanya gitu ya. Pernah ya waktu itu Mbak kita bahas tentang hadis ya, kalau nggak salah pernah tunjukkan, yaitu inna Rasulullah SAW ya murukum an yaqra kullu rajulin kama lima ya Mbak. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan, atau simpelnya ya sama seperti yang di dibuat kaidahnya berdasarkan jalur prioritas masing-masing. Nah, ketika kita membacanya nggak sesuai dengan ketentuan itu, nggak dengan ismam ya, otomatis kita menyalahi ketentuan perintah untuk membaca sebagaimana yang diajarkan. Begitu ya, Pak, simpelnya. Ya, karena kisahnya kan waktu itu yang hadis yang pernah tunjukkan itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada sahabat yang dia punya bacaan sendiri, sedangkan yang ini punya bacaan sendiri kemudian dipermasalahkan kan. Ya, ini bacanya begini, ini kok bacanya begini, ini nggak sesuai begitu ya. Hanya muncullah hadis tersebut bahwa sudah bacanya sesuai dengan ketentuan masing-masing. Ya, artinya dari situ kan pernah kita sampaikan pertama bahwa para sahabat saja itu tidak pernah mencampurkan bacaan walaupun itu mungkin sama-sama dari Rasulullah SAW gitu. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat nggak apa-apa kita baca, yang penting itu ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Nah kalau bacanya seperti itu nanti ya nyampur-nyampur begitu Mbak ya. Misalkan pengen Malik Yaumiddinnya yang pendek tanpa alif, kemudian nanti misalkan shotnya pengen yang ismam misalkan gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan alaihimu gitu ya. Ya berdalihnya apa? Ini kan semuanya bacaan Rasulullah. Ya, kalau seperti itu ya jadi kacau. Ya. Nah itulah jadi bacanya semaunya. Nah sedangkan kalau dari hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, ya Rasulullah ngajarin nggak pernah nyampur. Ya, buktinya adalah sahabat yang satu tidak mengetahui bacaannya yang lain. Ya, maka ini jadi bukti bahwa Rasulullah ngajarin ya sesuai ketentuannya masing-masing satu paket. Gitu. Sahabat yang lain begini seperti itu ya. Jadi tidak pernah silahkan baca terserah mau baca yang mana aja gitu kan, nggak pernah Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tapi justru malah perintahnya membaca sebagaimana yang diajarkan. Ya, jadi tadi ya kesimpulannya ketika kita tak mana nggak pakai isma bagaimana? Ya kalau kita bacanya yang kira Abu Ja'far ya nggak apa-apa, nggak ada ismam, artinya nggak ada isyarat maju begitu Mbak. Tak mana biasa. Ya, tapi sekarang kemudian tanya balik, ya, mau pakai baca kira Abu Ja'far gitu kan? Dan pasti jawabannya kan oh, bukan, gitu, harus maka ya menyalahi kaidah gitu Mbak. Kalau masalah hukumnya bagi yang sudah tahu ya itu haram. Bagi yang sudah mengetahui dengan pasti, ya ini harusnya ismam, kok malah nggak ismam gitu ya, ya haram. Gitu ya.
Nah, bisa jatuh ke dalam dosa karena kan sudah tahu. Gitu kan. Kalau yang sedang proses belajar ya insya Allah ma'dzur gitu ya. Kalau yang nggak belajar sama sekali gimana? Ya aib lah bagi si pembaca tersebut gitu ya. Ya, jadi nggak serta merta kemudian jadi berdosa semuanya enggak gitu ya. Ini kita lihat ya kalau dia belum tahu, oh belum tahu ya namanya juga belum tahu kan gitu ya. Jadi kita kasih tahu sampai betul-betul paham dan kalau sudah paham betul ya nggak mungkin kan dia menyalahi. Kalau dia tetap menyalahi justru itu artinya dia tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Baik, sudah jelas Mbak? Jelas, Pak. Ya, ada lagi? Insyaallah cukup, Pak. Dulu ya. Baik, insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.